Perbuatan Allah itu tidak perlu dipertanyakan. Jangan kau pertanyakan. Kenapa sholat 5 waktu? Kenapa subuh hanya 2 rakaat? Padahal di situ badan lagi enak-enaknya, 4 rakaat lah. Kenapa isya pula 4 rakaat? Padahal tubuh sudah mulai letih dan lelah. Jangan pertanyaan. Wallahu yahkumu ma yurid. Allah menetapkan sesuatu itu. Nah, inilah yang disebut dengan al-inqiyad, patuhan, ketundukan tanpa ada pertanyaan. Kerjakan. Sami'na wa ata'na. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Mujahadah kita. Ya, salah satu bentuk daripada mujahadah, kesungguh-sungguhan kita dalam agama ini. Duduk seperti ini dalam majelis. InsyaAllah setiap hari Sabtu malam ada kajian Makkah di masjid yang kita cintai ini, dan ada pengajian-pengajian yang lain, mungkin pada waktu subuh atau pada malam-malam yang lain. Manfaatkan waktu ini. Wallahi Bapak dan Ibu sekalian, tempat Bapak dan Ibu duduk, kursi yang saya duduki, meja yang kita pergunakan, dan semua tempat ini besok akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak akan bersaksi bahwa mereka pernah kita pergunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab setiap majlis ilmu, majlis kebaikan seperti ini, Allah menyuruh malaikat untuk melihatnya, ya, mencatat orang-orang yang dalam majlis itu, dan Allah membanggakannya di depan para malaikat. Allah turunkan sakinah, ketenangan. Makanya Pak, suntuk-suntuk di rumah, banyak kali pikiran Bu, ya, hutang belum terbayar, datang aja ke majelis ilmu. Kalau di rumah Fatimah, payah tidur malam, datang ke majelis ilmu. Gitu duduk di majelis ilmu, baca doa tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. InsyaAllah, majelis ilmu itu paling enak tidur. Ya, dapat pahalanya Ustaz. Kalau tidur dapat pahalanya. Ya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang ke majelis ilmu bukan untuk ilmu, tapi karena dia mau jumpa seseorang di dalam majelis itu. Hanya saja karena dia tidak enak hati untuk langsung menjumpai orang itu, dia duduk di majelis itu, menunggu sampai majelis itu bubar untuk bertemu dengan orang yang seperti itu. Pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan fadilah, keutamaan daripada majelis itu. Ya, kalau nggak percaya tes, dan mungkin kita semuanya sudah mengetesnya itu. Ya, begitu duduk di majelis ilmu tadi, baca doa tidur. InsyaAllah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu jihad fi sabilillah dalam makna yang banyak. Ya, bukan hanya mengangkat senjata, bukan hanya berperang di medan perang, tapi bagaimana kita bermujahadah melawan narkoba. Hari ini dan dari kemarin-kemarin Sumatera Utara ini juara, ya, juara 1 dan belum tersingkirkan Sumatera Utara ini. Hebatnya. Jadi rumah Sumatera Utara ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau buat prestasi tak tanggung-tanggung, ya. Ya. Juara 1, udah tak berapa tahun juara 1-nya. Tapi apa? Pengguna narkoba terbesar se-Indonesia. Diberantas bagian Belawan sana, Bagan, daerah Sicanang dan sana, tetap aja sampai sekarang. Ya, bandar-bandarnya tak pernah ketangkap. Yang ketangkap hanya kurir-kurirnya saja. Yang ditangkap pengguna-penggunanya saja. Ya. Nah, ini bagaimana dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya perintah untuk kita ini menjaga keluarga kita masing-masing. Dan itulah jihad fi sabilillah. Dan yang terakhir, kemudian apa ya Rasulullah? Adakah yang lain amal ibadah? Hajjum mabrur. Haji yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji yang mabrur. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menunaikan ibadah haji, tidak melakukan rafath, tidak berkata-kata yang kotor, tidak bertengkar, tidak marah-marah, tidak memfitnah, tidak namimah, tidak menceritakan aib orang lain, tidak mengadu domba, walam yafsuk, dan tidak berbuat kefasikan, dosa besar atau dosa kecil yang berterus-terusan, raja'a ka yaumin waladatu ummuh, kembali dia ke tanah airnya, kembali dia ke rumahnya dari menunaikan ibadah haji tadi, layaknya seperti anak bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Masya Allah.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa ibadah haji ini begitu luar biasa. Ya. Sampai hari ini kita melihat betapa besar dan agungnya ya peristiwa pemberangkatan jemaah haji. Dan ada keluarga kita ya berangkat menunaikan ibadah haji, begitu teringin di dalam hati kita untuk juga berangkat menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu-waktu kita, saat-saat terbaik kita yang masih Allah berikan kepada kita. Ya. Hidup ini tidak lama. Ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang berbilang saja. Bagi kita yang sekarang sudah di atas 50, kita masih ingat apa yang terjadi pada diri kita 40 atau 30 tahun yang lalu. Masih ingat kita bagaimana dulu SD, bagaimana dulu SMP, bagaimana dahulu ya SMA, masuk kuliah, kalau kuliah atau berumah tangga, bagaimana awal rumah, masih ingat, masih segar dalam ingatan kita. Bahkan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian masih bisa menyebutkan orang-orang yang datang pada hari pesta kita. Ya, begitulah cepatnya hari-hari itu berlalu. Kemudian Allah berikan isyarat pada diri kita. Mulai rambut mulai memutih, pandangan mulai berkurang, gigi mulai berkurang, kekuatan tubuh mulai berkurang, semua sudah mulai berkurang sebagai isyarat. Ya, tidak ada yang bisa melawannya. Sebagai isyarat, peringatan untuk mempersiapkan perjalanan yang lebih lama lagi. Ya, begitulah indahnya, sayangnya Allah pada kita. Allah berikan kepada kita isyarat. Ya, untuk kita mempersiapkan diri. Maka daripada itu di dalam bulan Zulhijjah nanti manfaatkan. Oh, ada pertanyaan, Ustaz, adakah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, Ustaz? Bagi yang mau kerjakan bismillah. Ya, karena puasa sunnah itu dibolehkan. Tidak ada larang bagi yang mau. Ada ulama yang mengambil dalil dari mana? Dari surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Demi waktu fajar dan demi 10 malam, ya.